Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada para dosen penguji yang sudah berkenan untuk menonton video ini. Terima kasih kepada kawan-kawan saya yang sudah hadir untuk menyaksikan serta mendukung saya pada seminar kali ini. Perkenalkan, nama saya Fanki Anggara Putra, NPMG 1D 019047. Pada tanggal 20 Mei 2022 ini, saya akan melakukan seminar proposal yang berjudul analisa pengaruh pembebanan dan temperatur terhadap minyak isolasi transformator dengan metode uji dissolved gas analysis di Unit 1 ULPLTA MUSI. Kemudian kita masuk ke latar belakang masalah. Dikarenakan pada saat ini listrik menjadi salah satu kebutuhan yang utama bagi kehidupan manusia, tingkat kesediaan listrik yang berkualitas menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara. Oleh sebab itu, PT PLN Persero secara umum dituntut untuk menyediakan listrik yang handal dan berkualitas. Dalam upaya menghasilkan daya listrik yang handal berkualitas, PLTA MUSI menyediakan listrik dengan kapasitas 3x70 MW. Dengan memiliki jenis trapo yang merupakan salah satu pembangkit yang dikelola oleh PT PLN Persero. Trapo daya ini adalah suatu untuk menyalurkan daya listrik dari tegangan tinggi ke rendah maupun sebaliknya, sehingga dapat dikatakan transformator daya ini merupakan alat yang sangat penting. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi umur dari minyak trapo atau kegagalan dari minyak isolasi trapo ini. Agar hal yang tidak diinginkan terjadi, salah satu cara yang dilakukan ada dengan pengujian minyak isolasi trapo atau disebut dengan DGA, yaitu menganalisis jumlah kandungan gas yang terlarut dalam minyak trapo. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah pada kali ini yaitu dampak pembebanan dan temperatur terhadap kualitas minyak trapo di PT PLN Persero. Kemudian tingkat pembebanan dan temperatur terhadap kegagalan minyak trapo menggunakan media minyak isolasi uji DGA. Kemudian tujuan penelitian saya yaitu menganalisis kondisi minyak trapo dari dampak pembebanan dan temperatur dengan menggunakan media minyak isolasi melalui uji DGA. Yang kedua itu menganalisis pengaruh tingkat pembebanan dan temperatur terhadap minyak isolasi trapo dengan uji DGA. Batasan masalah. Agar penulisan laporan ini lebih terarah tanpa mengurangi maksud dan tujuannya, maka pembahasan dibatasi hanya membahas tentang metode analisis hasil DGA untuk mengetahui kondisi serta indikasi kegagalan yang terjadi pada minyak isolasi trapo akibat dari pembebanan dan temperatur pada trapo ULPLTA MUSI. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini secara umum yaitu dalam bidang kegunaan, akademis, dan bagi perusahaan. Kegunaan umum dapat mengetahui kondisi minyak trapo dari dampak pembebanan dan temperatur ULPLTA MUSI. Yang dalam bidang akademis kita dapat melihat pengaruh tingkat pembebanan dan temperatur terhadap minyak isolasi trapo. Bagi perusahaan diperoleh indikasi yang dapat terjadi pada trapo. Baiklah, kita masuk ke metode penelitian. Pada metode ini ada sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Sumber data yaitu sumber data sekunder, yaitu data yang dimaksud data laporan atau catatan yang ada pada operator perusahaan. Kemudian kita masuk ke teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan atau lingkungan penelitian. Kemudian ada dokumentasi, melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Kemudian analisis, proses pelacakan serta pengaturan secara sistematis catatan lapangan yang telah diperoleh dari wawancara. Kemudian ada teknik analisis data, data reduction. Data reduction ini yaitu informasi digital, numerik, atau alfabet yang diturunkan secara empiris. Kemudian ada data display. Data display merupakan kegiatan saat kumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kemudian perbandingan yaitu cara untuk membandingkan dua sampel data.
Baiklah, sekian seminar saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.